pertama adalah bagaimana saya memberikan contoh untuk mereka disiplin. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita memberikan contoh, para PNS ini memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga bisa secara langsung mempengaruhi masyarakat. Jadi artinya kita harus selalu di dalam setiap perilaku PNS itu harus memberikan contoh dan menginspirasi masyarakat untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita harus membuat sistem. Karena saya kan ada batas waktunya. Saya ada batas waktunya dan ini kan tidak bisa kemudian orang akan ngomong bahwa oh ya Bu Risma pergi ya sudah selesai begitu kan. Tidak bisa, karena itu harus dibuat sistem di mana dengan aturan-aturan yang ada sekarang itu memungkinkan untuk dilakukan. Selama ini masyarakat mengeluh soal birokrasi yang rumit, birokrasi yang itu, maka kemudian kita membuat sistem yang bisa mematahkan, memangkas birokrasi itu sehingga waktunya lebih efisien, lebih transparan dan sebagainya, yaitu menggunakan teknologi informasi. Kemudian yang keempat adalah mengajarkan bahwa mau tidak mau seorang PNS itu bukan amtenar lagi. Sesuai dengan sumpah kita adalah pelayan masyarakat atau abdi masyarakat. Artinya kita harus melayani, bukan kita minta dilayani. Itu yang saya tanamkan kepada PNS. Kemudian juga bahwa PNS itu harus memahami aturan-aturan. Karena kalau kita tidak memahami aturan, maka kita akan terjebak kepada masalah-masalah hukum. Kemudian yang ketiga, mau atau tidak mau PNS itu harus mengerti tentang administrasi. Jadi ada standar-standar administrasi yang harus kita penuhi. Itu harus belajar, karena kalau kita tidak memahami itu, maka kita akan ada masalah kelak di kemudian hari gitu. Yang paling penting adalah bahwa kita nyadari bahwa yang kita lakukan ini untuk masyarakat, bukan kepentingan kita, bukan kepentingan saya, bukan kepentingan golongan saya, tapi ini benar-benar untuk masyarakat. Nah, kalau itu sudah kita pahami bahwa ini untuk masyarakat, bukan kepentingan kita, dan kita tidak punya interest apapun di dalam pelaksanaan ini, maka itu akan mudah sekali menjelaskan ke DPR, karena ini bukan kepentingan kami. Ini adalah kepentingan masyarakat umum. Artinya itu harus didukung oleh data yang benar, kemudian didukung oleh keinginan masyarakat yang benar. Jadi bukan kami mengada-ada seperti itu, dan hasilnya harus bisa dirasakan secara benar oleh masyarakat. Saya memperkuat birokrasi, bahwa birokrasi harus kuat. Sepanjang kepala daerah itu sistem itu bisa dijaga, saya yakin birokrasi ini akan sustain. Itu saya buktikan saat saya seorang birokrat. Saya mulai dari bawah. Setiap saya menjadi kepala dinas, meskipun saya tinggal, mereka tetap berjalan asal sistem itu tetap dijaga. Kita tidak punya niatan untuk yang sudah baik ini kemudian hanya karena kita ego, kemudian kita musnahkan, kita tetap jaga, maka itu saya yakin kita akan bisa sustain. Karena birokrasi, kalau birokrasi kuat, maka kuat dalam arti dalam langkah pelayanan kepada masyarakat. Kalau komitmen itu sudah kuat, maka itu apapun tidak akan ada yang bisa goyah.
Jadi tidak bisa suatu kota atau suatu tanah, air itu tidak bisa dieksploitasi karena itu adalah sesuatu yang tidak diciptakan Tuhan kembali. Karena itu kita sebagai manusia, terutama kita sebagai pejabat, kita harus bisa memanage sesuatu produk yang sudah diciptakan Tuhan, itu kita rawat sehingga sampai dunia kiamat ini harus kita jaga terus. Nah, yang kita lakukan di Surabaya adalah bagaimana kita melakukan pembangunan ini bersahabat dengan alam, dan selalu khawatir gitu, beberapa kepala daerah khawatir kalau kita dengan alam bagaimana, kita ekonominya tidak bisa tumbuh. Itu kami buktikan di Surabaya bahwa ekonomi di Surabaya relatif tinggi, justru naik kami di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kemudian apakah kemudian inflasi juga? Kita bisa mencegah inflasi itu. Inflasi kita Surabaya ini setiap bulannya tuh kita lihat kita selalu di bawah kota-kota besar di Indonesia. Jadi artinya apa? Ini mematahkan bahwa seolah-olah kalau kita menyatu dengan alam atau kita mempreserve alam atau kita memaintain alam, kemudian ekonomi kita jatuh. Itu ternyata enggak gitu. Itu yang kita buktikan di Surabaya. Jadi kami sudah tidak banjir, kemudian kami lebih sehat udara kami, kemudian juga lingkungan kami menjadi lebih nyaman, tapi ekonomi kami tumbuh begitu. Sebetulnya yang kita lakukan di Doli itu bukan penutupan. Saya melakukan transformasi pekerjaan. Jadi transformasi pekerjaan yang semula dia bekerja di seks komersial, nah dia bekerja di sektor lain, di sektor informal yang itu secara legal itu bisa dilakukan dan dampak dari ekonomi dan sosial itu tidak terpengaruh. Jadi bahkan yang sudah kita tutup beberapa waktu lalu, sekarang mereka sudah kualan terima order pesanan dan itu legal begitu. Memang awal sulit, tidak ada sesuatu yang mudah. Saya pun jadi wali kota juga sulit gitu kan. Saya tidak ada sekolah untuk jadi wali kota gitu. Tapi artinya bukan tidak bisa gitu. Saya selalu sampaikan ke warga Surabaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua mungkin asal kita mau. Dan itu yang juga saya lakukan kepada PNS. Jadi kalau kita akan merencanakan sesuatu, itu kita harus menghitung dampaknya apa. Kemudian apakah ini merubah perilaku ini butuh waktu yang cepat atau butuh waktu yang lama, itu tergantung kontennya. Kalau butuh waktu yang lama, maka itu tidak bisa kemudian serta-merta kita berubah. Kita harus menyiapkan landasan-landasannya, kemudian kita harus menyiapkan perilakunya, kemudian kita harus menyiapkan sarana prasarananya, kemudian kita melatihnya sehingga saat kita membutuhkan itu sudah siap begitu. Jadi sebetulnya kita ini birokrasi, kita bekerja di pemerintahan itu kita patut bersyukur tidak ada orang lain yang bisa banyak membantu orang lain seperti kita yang ada di birokrat. Kalau kita bisa menjaga betul, maka takdir Tuhan yang menetapkan kita menjadi seorang birokrat itu kita harus patut berbangga, karena tidak semua orang bisa diberikan Tuhan kelebihan itu. Mari kita melayani masyarakat dengan tulus, mari kita berikan yang terbaik untuk negara ini dan bangsa ini, karena 80% keberhasilan bangsa dan negara ini tergantung di tangan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di podcast kelompok Dwi Tunggal Angkatan 28 Latsar CPNS tahun 2021 Kemendes PDTT. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Mbak Ayu, Halo. Mbak Ulan, Hai. dan ada Mbak Endang. Halo. Di awal tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video Etika Sang Birokrat Tri Risma Harini yang bersumber dari kanal YouTube Indra Riswa Dinata. Pada kesempatan kali ini, kami berempat akan membahas hubungan video tersebut dengan salah satu nilai dasar PNS, yakni etika publik, yang terbagi ke dalam 8 indikator. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai pembahasan dari salah satu rekan saya, Mbak Ayu, yang akan menjelaskan tentang 2 indikator awal. Kepada Mbak Ayu, dipersilahkan. Terima kasih Mas Fikri. Halo semuanya, perkenankan saya sedikit memberikan hasil analisis terkait video yang sudah kita tonton bersama. Nah, di mata saya, Bu Risma itu adalah seorang pemimpin panutan, seorang pemimpin yang beraneka. Beliau juga menunjukkan indikator nilai-nilai dasar nilai-nilai dasar etika publik ya yang sekarang kita bahas. Nah, dari video itu yang bisa saya temukan adalah beliau memiliki sifat jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. Hal ini bisa kita lihat di mana beliau paham apa yang akan dilakukan dan paham bahwa apapun yang beliau dan instansinya lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Sehingga program-program maupun kegiatan-kegiatan beliau harus didukung dengan data yang benar, keinginan masyarakat yang benar, serta hasilnya harus dirasakan dengan benar oleh masyarakat. Karena beliau tadi sempat mengatakan seorang ASN adalah seorang pelayan publik. Jadi tugas ASN tersebut adalah melayani publik sesuai dengan etika-etika yang berlaku. Selain itu, saya juga menemukan nilai bersikap terbuka dalam pelayanan. Beliau tadi menyatakan di instansinya beliau mengembangkan sebuah sistem yang memangkas birokrasi. Sistem yang memangkas birokrasi ini akan menjadi lebih efisien dan transparan, yaitu keterbukaan, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Ya, saya rasa cukup demikian dari saya. Untuk selanjutnya, Mbak Endang mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Untuk poin nilai etika publik berikutnya, saya akan menjabarkan tentang terkait bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia dan bersikap format. Yang pertama, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia. Berdasarkan cuplikan video Bu Risma tersebut, bisa kita ketahui, peran ASN bekerja di pemerintahan memiliki akses informasi yang cukup luas dan tidak terbatas untuk beberapa lini strategis. Informasi tersebut merupakan aset negara yang sangat berharga, sehingga jangan sampai informasi tersebut jatuh ke pihak yang tidak berkepentingan. Peran ASN dalam implementasi etika publik adalah menjaga jangan sampai informasi yang bersifat rahasia tersebar. Penting bagi kita sebagai ASN untuk menjamin informasi yang sifatnya rahasia serta tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Sekali lagi, ASN dilarang mencari keuntungan pribadi maupun orang lain dari informasi intern negara. Poin berikutnya yaitu bersikap hormat. Sesuai dengan video di atas, sebagai pelayan publik, sudah sepatutnya kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai kita sebagai pelayan publik justru kita yang meminta dilayani. Sebagai pelayan publik, kita harus tanggap terhadap kebutuhan publik, bersikap menghormati aspirasi publik ketika berbeda pendapat, tidak merendahkan satu sama lain demi menjaga persatuan dan kesatuan. Demikian analisis nilai etika publik dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Ulan. Kepada Mbak Ulan kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Endang. Saya akan mencoba menganalisis dari indikator yang berbeda, yaitu indikator bersikap tulus. Penjelasan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Endang, Mbak Ayu. Dari cuplikan video tersebut, terdapat moto Ibu Risma bahwa ASN adalah melayani, bukan minta dilayani. Bu Risma juga menekankan bahwa kepemimpinan itu berawal dari perasaan tulus, yang timbul dari dalam hati yang berkehendak untuk melayani masyarakat. Dalam video tersebut juga
jelaskan bahwa beliau telah berhasil memangkas birokrasi yang seperti kita tahu atau bahkan pernah kita rasakan, memang birokrasi merupakan hal yang rumit. Jadi Bu Risma tersebut mau meluangkan waktunya dengan tulus pikiran dan tenaganya untuk memangkas birokrasi tersebut. Selain itu, Bu Risma juga mengatakan bahwa birokrat adalah salah satunya yang mempunyai privilege untuk membantu banyak kalangan, sehingga sudah seharusnya kita juga sebagai birokrat atau ASN dapat melayani secara tulus masyarakat. Ketulusan dan kerja keras Bu Risma tersebut terbukti dengan saat beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya, bahwa kota Surabaya kini menjadi lebih baik, lebih hijau, dan lebih bersih. Indikator selanjutnya yaitu bersikap sopan dan santun. Dari cuplikan video tersebut dikatakan bahwa Bu Risma dalam menggunakan sumber daya yang ada itu tidak mengeksploitasi. Hal tersebut menurut saya menunjukkan kesantunan beliau bahwa tidak seharusnya kita sebagai manusia atau masyarakat mengeksploitasi sumber daya yang ada, karena sebenarnya sumber daya tersebut tidak dapat diciptakan untuk kedua kalinya. Jadi kita harus pintar-pintar dalam merawat dan memanajemen sumber daya yang ada. Lalu kesantunan beliau juga dapat kita lihat dari keberhasilannya menutup kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara, itu Gang Doli. Beliau berhasil mentransformasi pekerjaan di Gang Doli yang sebelumnya pekerja seks komersial menjadi sektor informal yang lebih legal, atau mereka memiliki pekerjaan yang lebih baik, yang bisa kita bilang juga secara agama lebih baik. Selanjutnya indikatornya akan dijelaskan oleh Mas Andi Fikri. Silakan Mas Andi. Terima kasih Mbak Ulan. Untuk 2 indikator terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah indikator bertanggung jawab dalam menggunakan BUMN. Seperti yang kita tahu, kita yang berprofesi sebagai ASN itu memiliki kode etik yang mengatur tingkah laku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, di pasal 5 diatur kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara. Terdapat 12 poin, di mana salah satunya adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Pada prinsipnya, salah satu modalitas dalam etika publik adalah akuntabilitas. Selaku pelayan publik, seorang ASN harus diawasi agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Salah satunya mungkin terkait penggunaan kekayaan dan barang milik negara. Kedua hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik secara moral maupun secara hukum. Di dalam video etika sang birokrat Tri Risma Harini ini, sebenarnya kita tidak dapat menemukan indikator bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara. Namun ada nilai-nilai dalam perkataan Tri Risma Harini yang dapat diimplementasikan dalam bertanggung jawab ketika menggunakan barang milik negara. Sebagai seorang ASN, kita harus selalu senantiasa melaksanakan peraturan dan tidak bertentangan dengan sistem itu sendiri. Kita harus memiliki kekuatan moral, keberanian, dan disiplin. Selain daripada itu, seorang ASN harus memahami aturan dan administrasi agar tidak terjebak dalam permasalahan hukum. Hal-hal tersebut yang dikatakan oleh Tri Risma Harini dapat diimplementasikan, termasuk ketika menggunakan barang milik negara. Lalu indikator yang terakhir adalah berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Nilai keadilan adalah salah satu refleksi kritis dalam tuntutan etika publik. Di dalam video tersebut, menurut saya Tri Risma Harini sudah menerapkan indikator berlaku adil dalam memberikan pelayanan, di mana dikatakan bahwa sistem birokrasi kita yang rumit perlu dipangkas sehingga pelayanan masyarakat dapat dipermudah dengan membuat sistem informasi. Dengan sistem informasi itu, pelayanan publik dapat dilaksanakan secara adil, di mana masyarakat yang memiliki rumah yang jauh dari kantor pelayanan publik dapat dimudahkan dengan sistem informasi yang dibuat. Selain daripada itu, keadilan juga diperlukan dalam pembangunan, dalam arti pembangunan yang memperhatikan alam namun tetap menumbuhkan perekonomian. Ciptaan Tuhan seperti tanah dan air tidak dapat dieksploitasi, karena hal-hal tersebut hanya diciptakan oleh Tuhan sekali. Dalam melaksanakan pembangunan, kita harus memperhatikan alam, supaya ke depannya ada terbangun suatu sistem di mana
semua masyarakat dapat memiliki akses yang sama, ya, misalnya akses terhadap air bersih. Menurut saya ini juga merupakan indikator berlaku adil dalam memberikan pelayanan, namun dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Sebagai seorang ASN, kita harus mampu membuat atau melaksanakan program yang dapat merawat dan menjaga kelestarian alam, sehingga semua masyarakat dapat merasakan dampak positifnya sampai ke generasi berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Mohon maaf jika terdapat kata atau kalimat yang menyinggung. Semoga podcast ini bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang dari kelurahan itu. Pak Ade, masuk kamu nanti nyata Pak. Itu bikin KTP ya Pak? Ya, semua layanan. Ada online ya? Yang online ya? Ya. Yang masal sudah, tapi ini nggak nyampe. Pesen aja, besok tinggal ngambil. Ya. Ini contoh. Nah. Jadi terima aja. Oh iya. Fotokopinya ada nggak? Yang mana? Pak Ade, masuk kamu nanti nyata Pak. Itu bikin KTP ya Pak? Ya, semua layanan. Sekarang kita lanjut tentang nilai Aneka yang berikutnya ya, yaitu komitmen mutu. Nah, dari video yang tadi yang udah kita tonton bersama dengan judul Mudahnya Cetak IKTP di Kota Bogor lewat aplikasi online, ini syarat-syarat yang harus dilengkapi dari kanal YouTube Tribun News Bogor. Nah, berdasarkan video itu, saya bisa menganalisis beberapa indikator nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama adalah efektif. Seperti yang telah kita ketahui bersama, efektif memiliki arti berhasil mencapai target, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Nah, pada video itu kita saksikan bahwa penggunaan pelayanan IKTP secara elektronik berhasil secara efektif mencapai target yang ingin dicapai, baik itu secara kualitas maupun kuantitas, yaitu pembuatan IKTP. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang, di mana kerumunan itu harus dibatasi, kegiatan fisik harus dibatasi, jadi penggunaan teknologi yang tepat bisa membuat kegiatan atau program tersebut tetap efektif. Nah, untuk indikator nilai dasar berikutnya adalah efisien. Di sini saya bisa melihat ada beberapa jenis efisiensi
yang bisa kita temukan di video. Yang pertama adalah efisiensi waktu, yaitu mengurangi waktu yang diperlukan seseorang untuk, misalnya kalau kita melakukan secara konvensional, kita harus meluangkan waktu untuk ke kantor desa, harus meluangkan waktu mengantri, harus meluangkan waktu menunggu. Nah, itu tuh bisa dipangkas dengan teknologi ini, yaitu dengan menggunakan sistem online. Kemudian efisiensi yang kedua adalah efisiensi tenaga. Jadi tenaga-tenaga yang diperlukan apabila kita melakukan pembuatan IKTP secara konvensional bisa diringkas dengan memanfaatkan teknologi ini. Dan yang terakhir adalah efisiensi sumber daya. Demikian juga sumber daya yang harusnya kita gunakan, misalnya dalam membuat formulir yang dilakukan secara konvensional, itu memerlukan kertas dan tinta. Namun apabila kita melakukannya melalui aplikasi, kita tinggal mengisi formulir dalam aplikasi lalu menunjukkan kepada petugas. Saat menunjukkan kepada petugas, itu bisa menghemat sumber daya yang ada. Demikian dari saya. Selanjutnya Mbak Endang akan memaparkan indikator ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wulan atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai komitmen mutu yang berikutnya, yaitu responsif dan perbaikan berkelanjutan. Terkait nilai responsif, yang pertama, video pembuatan IKTP secara online menggambarkan upaya aparatur negara dalam menanggapi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan KTP secara mudah di saat pandemi. Aplikasi tersebut merupakan solusi untuk mengurangi kehadiran tatap muka, namun proses pembuatan KTP tetap berlangsung. Solusi ini juga sebagai bentuk komitmen mutu aparatur negara dalam menjamin kebutuhan publik tetap terpenuhi secara maksimal. Nilai yang berikutnya yaitu perbaikan berkelanjutan. Poin komitmen mutu lainnya yaitu perlu adanya perbaikan berkelanjutan seperti IKTP nantinya tidak perlu lagi dalam bentuk fisik kartu, namun bisa dalam bentuk barcode yang dapat disimpan di dalam gadget, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor desa maupun kantor kelurahan untuk mencetak atau mengambil kartu tersebut. Hal ini akan mempermudah tentunya, namun langsung otomatis jadi dalam bentuk digital. Perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas mutu supaya lebih optimal. Untuk poin berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Fikri oleh Saudara Fikri kepada Bapak Fikri. Persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Endang. Saya akan menjelaskan salah satu indikator dari komitmen mutu, yakni adaptif. Adaptif adalah upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntunan perubahan lingkungan kerja. Untuk mendukung konsep inovasi, maka akan muncul kebutuhan untuk berubah. Perubahan tersebut dapat berhubungan dengan jenis atau produk, layanan, program, mutu, atau ketersediaan. Di era teknologi sekarang ini, pelayanan publik pun dapat beradaptasi. Seperti yang diketahui, Indonesia masih berada pada situasi pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan kita harus membatasi pergerakan agar tidak tertular virus corona, namun di sisi lain kehidupan kita harus tetap terus berjalan. Di dalam video tersebut dapat kita saksikan salah satu bentuk pelayanan publik yang diciptakan untuk memenuhi tuntutan perubahan akibat situasi pandemi COVID-19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor membuat dan memaksimalkan sebuah aplikasi online bernama Si Kancil pada situs disdukcapil.kotabogor.go.id yang memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat untuk melakukan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak, kartu keluarga, akta lahir, dan surat pindah. Hal ini memudahkan masyarakat yang khawatir akan bersentuhan dengan virus COVID-19 dengan mengurangi kontak langsung dengan petugas. Menurut saya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor sudah berkomitmen untuk meningkatkan mutu dengan memberi respon yang adaptif yang dilakukan dengan menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 dan menyesuaikannya. Sebagai seorang ASN, kita tentu harus memiliki sikap adaptif dalam menjalankan tugas, karena bola inovasi ini akan terus menggelinding dan tidak mengenal titik akhir, sehingga di pekerjaan akan selalu terjadi perubahan.
kita harus mampu untuk keluar dari zona aman dan nyaman agar kita dapat terus berkembang dan mampu meningkatkan mutu kerja kita kepada masyarakat dan instansi. Untuk kedua nilai indikator terakhir dari komitmen mutu akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ulan. Kepada Mbak Ulan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fikri. Dua indikator yang terakhir, itu yang pertama ada inovatif. Tentunya aplikasi ini sangat inovatif karena membangun perubahan pengurusan kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang kian berkembang saat ini. Sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu juga bahwa pengurusan kependudukan ini sudah terdapat indikator efisien, sehingga yang tadinya kita harus mengantri, kita sekarang hanya tinggal menggunakan gadget kita ataupun handphone kita untuk mengurus kependudukan secara mandiri, dimulai dari pengurusan syarat, upload dokumen, hingga mengecek status progres dari dokumen kita. Hal ini juga inovasi karena tidak hanya bisa diurus melalui aplikasi, ternyata juga bisa dilakukan melalui website, sehingga tidak membatasi penggunanya apakah menggunakan Android ataupun iOS. Indikator yang terakhir itu mutu. Mutu pelayanan kependudukan meningkat karena terjadi efisiensi dan efektivitas. Pelayanan eKTP online ini pun tidak mengurangi mutu-mutu dari dokumen yang dihasilkan, seperti KTP, KIA, KK, dan lain-lain. Hal ini juga sudah saya, karena saya juga sudah mengurus kancil tersebut, dan saya terkejut bahwa memang pengurusan itu sangat cepat dengan mutu yang sangat baik. Selain itu juga adanya aplikasi ini tidak mengurangi mutu-mutu pegawai di Disdukcapil. Terbukti dengan ketika saya mengurus ke sana, pegawai-pegawai di sana pun tetap responsif dengan tetap mempertahankan mutu kinerja Dinas Duscapil di Kota Bogor. Sekian penjelasan indikator dari saya. Kembali kepada Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ulan atas analisisnya. Terima kasih juga Mas Fikri dan Mbak Endang. Demikianlah hasil analisis indikator nilai-nilai dasar etika publik dan komitmen mutu yang dapat diambil pada dua video yang sudah kita saksikan bersama. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sampai jumpa pada podcast berikutnya.